Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pusat-pusat pertanggungjawaban. Kelompok kami berisikan yang pertama, Tifa Latifah Hawa, NIM 2019-017-001. Yang kedua, Maulidina Hima Pertamawati, NIM 2019-017-004. Yang ketiga, Ajeng Tarianing Putri, NIM 2019-017-013. Yang keempat, Tengku Devi Permata Effendi, NIM 2019-017-040. Lingkungan Pengendalian Responsibility Centers. Struktur pengendalian manajemen merupakan elemen sistem pengendalian manajemen, yaitu tempat berlangsungnya proses pengendalian manajemen. Centers atau pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada departemen yang dipimpinnya. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat pertanggungjawaban yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Centers tersebut membentuk suatu hierarki. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama, dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, tujuan tersebut adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak atau langkah selanjutnya. Yang ketiga, setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain untuk menghasilkan output. Yang keempat, dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aset yang lain. Yang kelima, pusat pertanggungjawaban menghasilkan output yang dapat berupa barang atau jasa. Yang keenam, output suatu pusat pertanggungjawaban dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Selanjutnya, tujuan dibentuknya centers adalah membantu dalam mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Fokus pengendalian manajemen adalah pada perilaku para manajer pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, hubungan antara input dan output. Manajer pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab untuk memperoleh hasil hubungan yang optimal antara input dan output. Hubungan ini dapat berbentuk sebab akibat atau hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. 1. Hubungan langsung yaitu input berupa bahan baku pada departemen produksi, outputnya menjadi input pada departemen finishing. 2. Hubungan tidak langsung adalah biaya iklan yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Tetapi penjualan dipengaruhi banyak faktor selain iklan, sehingga keputusan manajemen atas jumlah biaya iklan didasarkan pada banyaknya pertimbangan. Departemen Penelitian dan Perkembangan, hubungan antara input dan outputnya lebih sulit diukur sebab aktivitas penelitian dan perkembangan saat ini tidak dapat diketahui manfaatnya untuk beberapa tahun mendatang, sehingga menentukan jumlah yang harus dikeluarkan untuk penelitian dan perkembangan menjadi sangat sulit. Selanjutnya, pengukuran input dan output. Input diukur dengan unit moneter dan dinyatakan dengan cost. Cost merupakan ukuran moneter jumlah input yang digunakan oleh suatu pertanggungjawaban. Output diukur dengan unit moneter dan dinyatakan sebagai pendapatan. Namun, pengukuran output lebih sulit dibandingkan pengukuran input. Misalnya, pengukuran output pada pusat biaya, bank, dan pada organisasi nirlaba. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan rasio antara output dengan input dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Semakin sedikit input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu atau semakin banyak output yang dihasilkan dengan input tertentu, maka suatu proses dinyatakan semakin efisien. Efektivitas merupakan hubungan antara output pusat dengan pertanggungjawaban dan tujuannya. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka dikatakan unit tersebut semakin efektif. Karena
tujuan atau hasil seringkali sulit diukur secara kuantitas, maka efektivitas sering diukur dengan pertimbangan lain. Selanjutnya, peranan laba dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas. Tujuan utama organisasi profit adalah memperoleh laba optimal. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur penting atas efektivitas. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan atau ukuran output dan biaya atau ukuran input, maka laba merupakan ukuran efisiensi. Selanjutnya, tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajemennya dinilai kinerjanya hanya berdasarkan biaya yang dikeluarkan di departemennya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai hanya berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh di departemennya. Yang ketiga, pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh di departemennya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center merupakan pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Yang kelima, pusat biaya teknik atau engineering cost center, yaitu pusat biaya teknik merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Contoh, pusat biaya teknik adalah departemen produksi pada sebuah perusahaan manufaktur. Yang keenam, pusat biaya kebijakan atau discretionary cost center merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Contoh, Departemen Administrasi Umum, Departemen Akuntansi, Departemen Litbang, dan Departemen Pemasaran. Yang ketujuh, pusat pertanggungjawaban dalam praktek. Setiap pusat pertanggungjawaban bisa saja terdiri dari berbagai bentuk. Misalnya, sama-sama pusat laba, tapi skop pertanggungjawabannya berbeda. Berdasarkan antar pusat pertanggungjawaban tidak mudah didefinisi sebagaimana dalam teori. Yang selanjutnya, alternatif pembentukan pusat laba. Pembentukan pusat laba sering menimbulkan masalah yang kompleks. Maka, untuk bisa mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen bisa menempuh cara lain pembentukan pusat laba. Cara-cara tersebut antara lain: yang pertama, pemisahan tanggung jawab eksekutif. Yang kedua, pendesentralisasian tanggung jawab fungsional. Yang ketiga, penambahan bantuan staf. Yang keempat, pendesentralisasian aktivitas yang kurang penting. Yang selanjutnya, ukuran prestasi pusat laba. Terdapat dua ukuran prestasi pusat laba, yaitu yang pertama, ukuran prestasi manajemen atau Measure of Management Performance. Digunakan manajemen untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta alat untuk memotivasi manajer sebagai orang yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis pusat laba. Yang kedua, ukuran prestasi ekonomi atau Measure of Economic Performance. Digunakan manajemen untuk pembuatan keputusan ekonomi. Yang selanjutnya, variasi pusat laba dalam praktik. Terdapat variasi dalam pembentukan pusat pertanggungjawaban, khususnya pusat laba dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Secara garis besar, pertanggungjawaban pusat laba melalui penyajian laporan laba rugi secara bervariasi. Sebagai contoh, manajer pusat laba kotor adalah tenaga penjualan yang menjual produk pada margin yang bervariasi dan bertanggung jawab atas standar biaya produk yang dijual. Manajer pusat laba tidak lengkap adalah manajer divisi produk tetapi tidak memiliki otoritas untuk semua fungsi yang
mempengaruhi keberhasilan divisi. Misalnya dalam hal riset dan pengembangan atau iklan jangka panjang. Yang selanjutnya, pemilihan pusat pertanggungjawaban. Tipe-tipe pusat pertanggungjawaban menunjukkan luas lingkup pertanggungjawaban keuangan. Manajer pusat pendapatan dan biaya bertanggung jawab tidak hanya pada satu, melainkan pada beberapa bagian dalam laporan rugi laba. Manajer pusat laba bertanggung jawab terhadap beberapa pendapatan dan beberapa bagian biaya. Manajer pusat investasi bertanggung jawab untuk pengukuran laba yang dikaitkan secara langsung dengan investasi yang digunakan dalam menghasilkan laba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.